pagi, Shalom. Oke, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya adalah bebas dari kemiskinan. Bebas dari kemiskinan. Siapa yang merasa masih miskin di antara kita, boleh dengan rendah hati, saya mau mengangkat tangannya. Ada yang masih merasa miskin? Oke, cukup banyak. First of all, pertama-tama saya mau ajarkan bahwa yang namanya kekayaan tidak hanya berbicara akan materi atau uang, tetapi ada banyak macam kekayaan. Secara dunia, paling tidak ada 3 macam kekayaan. 3 macam kekayaan ini apa? Money atau uang, time atau waktu, dan yang ketiga adalah energy atau kekuatan. Money, time, and energy. Minimal secara dunia ada 3 macam kekayaan ini. Tetapi kita percaya bahwa ada kekayaan yang keempat dan yang tidak tergantikan, yaitu peace from the Lord atau damai sejahtera. Nah, paling tidak ada 4 macam kekayaan. Yang pertama adalah money, uang, time atau waktu, yang ketiga adalah energy atau kekuatan, kesehatan, dan yang keempat adalah peace from the Lord. Nah, kalau Anda berkata Anda miskin, maka miskinnya ini di bagian mana? Karena percuma Anda punya uang banyak, tapi Anda nggak punya waktu untuk menggunakan uang tersebut. Sama miskinnya. Percuma Anda uang banyak, waktu banyak, tapi tergeletak di rumah sakit. Nggak ada enaknya juga. Tetapi ada di luar sana, mungkin artis, mungkin bintang film, mereka punya uang, mereka punya waktu, mereka punya tenaga, tapi nggak punya peace, nggak punya damai sejahtera. Akhirnya gimana? Berakhir bunuh diri. Jadi kekayaan itu bermacam-macam. So saya mau ubah cara berpikir kita yang namanya bebas dari kemiskinan. Ini tentang cara berpikir dulu. Saya nggak mau kita hanya fokus yang namanya kaya adalah punya uang. No, percuma Anda punya uang banyak tapi tergeletak di rumah sakit, nggak ada gunanya saudara. Anda tuh nggak bisa nikmatin apa-apa. Percuma punya uang banyak tapi Anda nggak punya waktu. Anda kerja dari pagi sampai pagi lagi. Nggak bisa nikmatin juga, Anda nggak ketemu keluarga, Anda nggak ketemu siapa-siapa, cuman kerja, cuman di rekening tulisan angkanya panjang. Nggak enak juga. So sekali lagi yang namanya kekayaan itu banyak macamnya. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Steven. Saya adalah anak sulung dari Ibu Iin Cipto. Tadi saya tanya katanya di sini semua kenal Ibu Iin. Nah, Ibu Iin adalah ibu saya, saudara. Jadi saya adalah anaknya yang pertama gitu. Nah, saya bukan seseorang yang sepenuh waktu di pelayanan, tapi saya tetap merupakan seorang yang full time hamba Tuhan. Sebab saya percaya dimanapun kita berada, we are a servant of God. Kita adalah hamba Tuhan. Jadi 80% waktu saya gunakan di sekuler, di bidang pekerjaan sekuler. Saya punya pekerjaan dalam bidang agriculture, terutama di bidang peternakan, baik itu ayam maupun di aquaculture di bagian tambak udang. Dan nanti sebentar lagi saya juga akan masuk ke dalam F&B. Nah, 80% waktu saya gunakan untuk ada di marketplace. Tetapi bukan berarti saya bukan hamba Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita harus berfungsi sebagai a servant of God, hamba Tuhan, seseorang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, 20% waktu saya gunakan untuk di gereja, melayani Tuhan, termasuk ada di tempat ini untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan
bagi setiap kita. Nah, untuk yang menjadi dasar, saya mau ajak untuk kita membuka di dalam Pengkhotbah, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nanti boleh saya minta ditampilkan. Sekali lagi, kekayaan atau kemiskinan itu bukan tentang materi saja, tetapi itu tentang cara berpikir, tentang mentalitas. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7, saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan seperti ini. Manusia bekerja hanya untuk makan. Manusia bekerja hanya untuk makan, tetapi ia tidak pernah merasa puas. Nah, this is the problem. Ini masalahnya. Seseorang manusia, dia bekerja, tetapi tidak pernah merasa puas. Artinya apa? Dia akan selalu merasa miskin, saudara. Dan hari ini saya mau berkata, engkau punya option untuk menjadi manusia, to be a man, atau you choose to be a man of God. Engkau memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, yang membedakan adalah kalau engkau hanya menjadi manusia, engkau kerja untuk dirimu sendiri, gak akan pernah ada habisnya, gak akan pernah puas. Kalau saya boleh kesaksian sedikit, waktu saya kecil, saya SMP atau SMA, saya punya cita-cita satu, saudara. Dulu orang tua saya, terutama papa saya, adalah papa yang mungkin cukup keras dalam tanda kutip, sehingga saya mau minta apapun gak pernah dikasih. Saya mau beli mainan, beli robot-robotan, beli mainan yang lucu-lucu, gak pernah dikasih. Bahkan saya mau minta makan, makanan yang enak, mau jajan juga jarang dikasih. Saya ingat kalau dulu pergi ke restoran, yang namanya beli minum cuma boleh 2 pilihan. Antara air putih, kalau enggak es teh tawar. Enggak boleh pesen jus, enggak boleh. Mahal soalnya. Nah, itu membuat sebuah tekad dalam hati saya enggak boleh miskin. Saya enggak boleh bergantung sama orang tua. Saya mau punya cita-cita, punya uang banyak, supaya saya mau beli apa aja bisa, enggak usah minta ke orang tua. Saya mau beli jus, saya mau beli milkshake, saya mau beli martabak, saya mau beli apapun bisa. Dan itu tekad saya, dan saya bertekad saya mau punya uang penghasilan 10 juta setiap bulannya supaya saya bebas beli apapun. Dan itu terjadi pada saat saya SMA. Nah, jadi sejak SMA saya adalah orang yang suka usaha. Saya jualan pulsa, dulu masih ada pulsa, jualan pulsa. Kalau sekarang kan tinggal di Tokopedia ya, gampang. Tapi dulu nggak semudah itu. Kita mesti jualan pulsa dan semua teman-teman satu kelas saya beli pulsa sama saya. Punya untung lumayan kecil-kecilan. Setelah itu saya suka untuk jualan baju perempuan, saudara. Kenapa? Karena cowok-cowok jarang belanja. Tapi perempuan suka banget belanja. Jadi kenapa jual ke cowok-cowok? Jual ke cewek aja gitu. Saya beli baju-baju murah. Saya minta teman saya buat foto nih baju-baju. Kamu foto. Nanti saya posting, dulu belum ada Tokopedia. Saya jualan di Facebook. Nah, saya tempel tuh foto-foto, boleh pre-order. Boleh pesen, nanti minggu depan saya kasih bajunya. Lumayan, saya dapat untung dari penjualan baju. Terus dulu juga pernah ada yang namanya BlackBerry. Nah, siapa yang sempat punya handphone BlackBerry? Nah, oh ini kaya-kaya ini artinya. Nah, dulu
waktu zaman BlackBerry, orang tuh suka gonta-ganti casing handphone, saudara. Nah, Anda tahu siapa yang jual casing handphone? Saya juga, saudara. Saya jualan dulu, beli dari Kaskus. Dulu belum ada marketplace Tokopedia, Shopee belum ada. Saya jualan di Kaskus. Saya beli di Kaskus, saya jual lagi di Kaskus. Saya nggak tahu kenapa orang tuh nggak ngecek harga bahwa ada yang lebih murah daripada saya, tapi tetap aja beli lewat saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi saya jualan lewat Kaskus dan singkat cerita saya ngumpulin uang sampai punya 10 juta setiap bulan minimal pada waktu saya SMA. Saya senang, saya foya-foya, mau beli apa, mau makan apa, semua cukup. Senang gak saya? Senang, saudara. Tapi senangnya itu gak sampai 1 tahun. Kenapa? Karena ketika kita mulai menghidupi kehidupan seperti itu, kita akan melihat, oh ternyata yang namanya makanan itu bukan hanya jus dan bukan hanya milkshake. Tetapi ada makanan namanya fine dining restaurant. Dan fine dining restaurant, satu orang minimal 2 juta sekali makan. Nah pertanyaannya, saya kepengen gak? Saya kepengen, saudara. Saya kepengen ngelihat makan sushi tei. Siapa sih yang gak mau? Saya juga pengen. Ketika makan syaburi, kintan, all you can eat. Sekali makan satu orang 500.000. Saya kepengen gak? Saya kepengen. Dan ternyata uang 10 juta tidak cukup. Tidak cukup. Dan saya merasa, kenapa saya masih miskin ya? Saya mau makan fine dining dan ternyata nggak punya uang. Apalagi saya suka masak, kalau makan kita sendirian nggak mungkin kan? Kita perlu ngajak teman-teman. Masalahnya teman-teman tidak ada yang sekaya saya. Artinya apa? Saya mesti traktir mereka. Nggak cukup uangnya. Nggak cukup. Ternyata uang 10 juta tuh nggak cukup. Akhirnya saya bertekad, oke. Saya harus punya uang minimal 20 juta. Dan tercapai enggak? Tercapai. Pada waktu kuliah, saya mulai jualan sumpit. Kalau Anda makan bakmi, Anda punya sumpit yang sekali pakai buang, sumpit bambu itu. Dari zaman 2010-2011, suppliernya adalah saya, saudara. Saya yang jual itu. Semua merek, mereknya macam-macam. Tapi suppliernya tetap satu, saya. Nah, saya jualan itu, saya lumayan punya penghasilan 20 juta sampai 30 juta. Dan pada saat saya punya itu, Anda pikir saya merasa cukup? Yes, saya merasa cukup untuk sekali lagi 1 tahun. Setelah 1 tahun, apa yang terjadi? Kok saya selalu minta disetirin? Kok saya selalu numpang, kok saya nggak punya mobil. Dan ternyata uang 20 juta nggak cukup buat beli mobil, saudara. Ternyata nggak cukup buat beli mobil. Nggak mungkin saya naik motor, saya makan di restoran mahal. Nanti saya nggak dibolehin masuk. Jadi saya mau beli mobil dan ternyata uang segitu nggak cukup. Akhirnya saya kerja lagi sampai punya uang minimal 50 juta setiap bulannya. Dan setelah 50 juta punya mobil cukup? Cukup enggak? Enggak, saudara, saya pikir iya sih, saya udah punya mobil, saya mau makan di mana aja bisa, tapi kok saya masih tinggal di rumah orang tua ya? Kan bikin malu ya. Kan saya harus beli rumah. Beli rumah minimal 1 M. Gak cukup, saudara. Dan gak akan pernah ada habisnya. Nanti kalau saya udah punya uang penghasilan 100 juta bisa beli rumah, saya pengen helikopter. Kalau udah punya helikopter, saya pengen punya bandara. Saya pengen punya jet pribadi. Saya pengen punya pesawat yang bisa ke bulan. Gak akan ada habisnya. So sekali lagi, kalau Anda menjadi manusia dan Anda kerja untuk dirimu sendiri, you will never be enough. Engkau tidak akan pernah merasa cukup. I've been there, saya pernah ada di sana, saudara.
Apalagi kalau Anda mencoba untuk menghidupi gaya hidup dunia ini. Wah, gaya hidup dunia ini luar biasa. Pada waktu itu awal-awal COVID, ada yang zaman namanya zaman naik sepeda. Siapa yang sempat beli sepeda zaman COVID? Ada juga ternyata. Dan Anda tahu yang namanya sepeda mulai dari 2 juta sampai 600 juta itu ada. Sepeda 600 juta. Dan cuman dipakai 3 bulan, 4 bulan, seasonnya selesai. Terus diapain sepedanya? Ya udah, didiemin lagi dan uang 600 juta tidak menghasilkan apapun. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan, hati-hati sebab kalau Anda mengejar materi, it will never be enough. Itu tidak akan pernah cukup. Yang kedua, ada orang-orang yang bekerja dan meninggalkan yang namanya waktu, meninggalkan yang namanya keluarga. Saya punya seorang teman, orang tuanya kaya, di rumahnya punya lift, tetapi kalau kerja berangkat dari jam 9 pagi, pulang jam 1 subuh, saudara. Dan tidak pernah ketemu dengan anaknya. Tidak pernah ketemu dengan keluarganya. Rumahnya kosong sebab anaknya pergi kuliah, bapak ibunya kerja. Yang nikmatin rumah siapa? Satpam dan pembantunya. Ini adalah contoh orang-orang yang menjadi manusia. Dia mengejar yang namanya materi dan tidak pernah merasa puas. Dan saya berdoa tidak ada di antara kita yang pemikirannya seperti itu. Ini yang saya sebut sebagai seseorang yang mungkin kaya, tetapi mentalitasnya miskin. Manusia itu selalu miskin, selalu lack of something, selalu kurang, selalu butuh sesuatu. Sedangkan a man of God, hamba Tuhan, dia selalu secure, dia selalu have enough. Sebab dia tahu Tuhan yang mencukupkan dia. Ngomong tentang mentalitas. Kita lanjut ke dalam Pengkhotbah 4 pasal yang ke-13. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi setiap kita seperti ini. Lebih baik seorang muda miskin, tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua, tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Lebih baik seorang muda miskin, tapi berhikmat, daripada orang raja tua, tetapi bodoh. Seorang muda melambangkan seseorang secara materi, secara keuangan kurang. Namanya orang muda, uangnya belum banyak, tapi dia berhikmat, mentalnya kaya. Dan itu lebih baik daripada seorang raja yang menggambarkan punya emas banyak, punya uang banyak, materi banyak, tapi bodoh. So, saya mau menggambarkan sebuah table bagi setiap kita. Ada 4 jenis orang di dunia ini. Yang pertama adalah seseorang yang belum punya uang, tetapi mentalnya miskin. Uangnya negatif. Mentalnya juga negatif. Yang kedua adalah orang yang belum punya uang, uangnya juga negatif, tapi mentalnya kaya, mentalnya positif. Yang ketiga adalah orang yang secara materi punya uang, tapi secara mental negatif.
Ini yang digambarkan Alkitab, seorang yang raja tetapi bodoh. Dan ada orang yang punya uang dan bermental kaya. Saya mau kita jujur dengan hatimu masing-masing, kita masih ada di kuadran yang mana. Contoh, orang yang secara uang tidak punya dan mentalnya miskin itu seperti apa? Mohon maaf, seperti pegawai peternakan ayam saya, saudara. Anda tahu apa yang dia lakukan? Setiap kali punya gaji, gajinya cukup besar, mungkin 5 juta, dia akan habis untuk cicilan semua, sebab dia membutuhkan handphone iPhone dan motor gede, saudara, untuk pamer. Gajinya 5 juta, handphonenya iPhone, motornya motor gede. Untuk apa? Untuk pamer. Dan semuanya nyicil. Dan kalau THR-an, dapat uang lebih kan? Anda tahu itu buat apa? Bukan buat ditabung, buat main judi. Nah, ini adalah orang yang tidak punya uang, mentalnya juga miskin, masih butuh recognition, masih membutuhkan pengakuan dari orang. Tujuannya pengen pamer, tujuannya pengen lebih, main judi, gak ngerti caranya nabung gimana, gak ngerti caranya investasi gimana, gak ngerti tentang uang, tentang manajemen keuangan. Yang namanya dapat uang harus habis, dapat uang harus habis. Nih, orang yang tidak punya uang dan bermental miskin. Yang kedua, orang yang belum punya uang tetapi mentalnya kaya. Sekali lagi, tadi yang sudah saya katakan, namanya kekayaan itu ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah waktu. Waktu kita masih muda, saya punya seorang teman dan teman saya ini pandai di dalam bidang matematika. Dan yang dia lakukan adalah setiap kali kita masa ujian, dia akan menawarkan jasa untuk ngajarin orang, untuk buka bimbel, untuk buka bimbingan belajar. Dia nggak punya uang, dia nggak punya modal, dia hanya punya kemampuan, skill untuk bisa matematika. Dan dia ngelesin orang dari pagi sampai subuh, sampai jam 5 pagi. Ini orang yang mentalnya kaya, saudara. Dan saya percaya orang-orang seperti ini tinggal tunggu waktu. Dia akan hidupnya berubah. Tinggal tunggu waktu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mungkin gak punya uang untuk ngambil seminar, ikut pelatihan, tetapi dia punya akses internet saja, itu cukup untuk membuat dia terlatih dan belajar. Dia belajar tentang materi keuangan, money management. Anda bisa belajar dari yang namanya YouTube, saudara. Dan itu gratis. Dan orang yang mentalnya kaya, tidak ada alasan. Saya nggak bisa ikut seminar, saya nggak bisa ikut sertifikasi. Ilmu semua gratis kok ada di internet. Ada orang yang berkata, saya pengen belajar investasi dalam bidang misalnya pasar modal, tentang saham, gimana sih caranya? Anda bisa belajar itu dan gak usah ambil kursus 1 juta, kursus 10 juta. Anda bisa belajar itu semua di internet. Anda bahkan sekarang bisa download buku itu dari internet gratis. Dan saya punya seorang teman, dia sukses di dalam investasi, bukan karena punya uang, bukan karena orang kaya. Dia main yang namanya demo account. Apa itu demo account? Demo account adalah akun bohongan, saudara. Jadi uangnya semua bohongan, tapi main di pasar saham beneran. Dan dengan demo account ini, dia bikin portofolio yang bagus. Dia bisa menghasilkan return yang bagus, dan dia menghasilkan return yang bagus ini secara rutin, setiap tahunnya bagus, dan bagus. Hasilnya apa? Orang menitipkan uangnya untuk dia. Dan dia menjadi seseorang pemain saham yang cukup berhasil hari ini. Tidak dengan modal. Tidak dengan modal.
Ada lagi seorang ibu-ibu saya kenal juga, dia tidak punya uang banyak. Dia cuma punya satu kekayaan, yaitu bisa masak. Dan dengan bisa masak ini, dia kasih tester. Dan ini perhatikan, orang yang bodoh, dia memberikan tester tanpa memberikan kartu nama. Testernya buat apa? Ya udah buat bagi-bagi doang. Tapi orang yang pandai, dia memberikan tester dengan kartu nama. Sehingga ketika orang mau pesan lagi, dia tahu mesti konteks siapa. Dia bikin akun Instagram yang bagus, dia bikin tulisan nama yang bagus, dan nomor WA yang bagus. Dan dengan sekali memberikan tester, dan dia hari ini membuka pre-order, membuka pesanan untuk makanan, dan dia berhasil. Sekali lagi, Anda tidak harus punya uang banyak, tetapi cukup dengan mental yang kaya, Anda bisa menjadi orang yang berhasil. Tetapi ada orang yang punya uang, mentalnya miskin. Dan ini contoh-contohnya adalah orang yang pelit. Pasti ada, Anda punya teman, uangnya banyak, tapi Anda utang 5.000 aja ditagih-tagih. Uangnya banyak, makan pecel ayam aja bagi 2. Nah, Anda pasti punya teman-teman kayak gitu. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada orang-orang yang kaya, tetapi cara hidupnya nggak seperti orang kaya. Hatinya picik, hatinya susah untuk memberi. Nah, ini gawat. Dan kalau Anda hidup terus seperti itu, ingat ya, uang yang ada di hidup kita ini bukan punya kita loh. Ini titipan Tuhan. Bayangkan kalau Anda taruh uang di bank, tapi kalau Anda mau ambil lagi atau Anda minta transfer, banknya pelit. Oh jangan Pak, saya masih butuh uangnya Pak. Jangan dikasih, jangan ditransfer. Anda mau nggak nabung ke bank seperti itu? Ya enggak. Sama seperti Tuhan. Tuhan menjadikan Anda ini bendaharanya, tapi bendaharanya seret. Disuruh Tuhan ngasih nggak mau, disuruh Tuhan nabur nggak mau. Ini uang bukan uangmu, kenapa sok-sokan kamu pegang? Nah ini seret saudara. Nah ini contohnya seperti ini, uangnya banyak, mentalnya miskin. Dan ingat, ini tidak hanya bicara tentang uang, tapi ada orang yang tidak sibuk tapi sok sibuk. Disuruh pelayanan nggak mau, disuruh ngajarin orang nggak mau, disuruh melatih orang nggak mau, sok sibuk. Padahal waktunya banyak untuk apa? Nonton drama Korea. Nah, tolonglah saudara, tolonglah waktumu ini juga pemberian Tuhan. Tolong jangan dihabiskan untuk dirimu sendiri, tapi coba bagikan waktumu untuk orang lain. Kalau ada orang lain yang butuh bantuan, berikan waktumu untuk mereka. Anda di sini punya telinga, Anda telinga ini bisa untuk membantu orang lain mendengarkan masalah mereka. Anda bisa menjadi konselor-konselor yang luar biasa. Gak susah untuk menolong orang itu. Gak susah untuk menolong orang. Anda punya tetangga di rumah, coba sapa mereka dengan senyum. Saya yakin kita semua di sini, kalau senyum manis semuanya. Boleh senyum ke saya? Nah, manis kan? Tetanggamu juga butuh senyummu, saudara. Jadi jangan pelit, senyum. Jadilah orang yang jangan sampai Anda punya uang banyak, punya waktu banyak, punya senyum manis, tetapi disimpan sendiri. Ini contohnya. Orang kaya, mentalnya miskin. Tetapi yang benar adalah engkau harus punya, secara materi engkau punya uang, secara kekayaan engkau punya, tetapi mentalitasmu ini juga kaya. Engkau tahu apapun yang kau miliki itu kepunyaan Tuhan, dan it will never runs out. Itu tidak akan pernah habis adanya. Ketika Anda invest, ketika Anda menabur, saya percaya Tuhan yang akan memberikan lebih lagi untuk Anda. Uang itu buat Tuhan murah, saudara.
Yang dia mau lihat apa sih? Apakah Anda bisa dipercaya atau tidak? Itu doang. Buat Tuhan gak ada susahnya. Mau berapa sih? 10M? Ya ampun, buat Tuhan, tring, 10M datang. Anda bisa dipercaya atau tidak? Itu masalahnya. Saya punya keponakan namanya Elion. Elion masih kecil, saudara. Dan meskipun bapaknya sayang banget sama dia, sayang banget. Tapi kira-kira bapaknya mau nggak beliin handphone buat Elion? Enggak. Kenapa? Karena belum saatnya. Kalau dibeliin handphone yang ada ngapain? Handphonenya dimut-mut, saudara. Handphonenya dimut-mut. Mungkin dibanting-banting. Karena memang belum saatnya. Belum cukup dewasa, belum bisa dipercaya. Sama halnya dengan setiap kita. Tuhan gampang untuk ngasih kita uang, tapi apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Jadilah orang yang secara mental kaya terlebih dahulu, dan Anda gampang untuk membantu orang lain. Apapun skill yang Anda miliki, bagikan buat orang lain. Anda bisa masak, ajarin orang lain masak. Anda bisa matematika, ajarin orang matematika. Anda bisa nyanyi, ajarin orang nyanyi. Anda bisa main musik, ajarin orang main musik. Anda seperti saya, Anda seorang pengusaha dan Anda berhasil, ajarin orang lain supaya jadi pengusaha dan berhasil juga. Anda seorang hamba Tuhan, ajarin orang tentang kebenaran. Jangan pelit. Itu kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. So saya berdoa bagi setiap kita, Anda belajar sesuatu hari ini. Yang namanya kekayaan bukan tentang apa yang kau pegang dan miliki hari ini. Tetapi it start with mentality. Itu dimulai dari cara berpikir kita. Kenapa sih Tuhan ingin menjadikan kita kaya? 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Setelah ini saya akan segera akhiri, tetapi Anda akan dengar sesi yang kedua dari Pak Kasan, dan Pak Kasan lebih hebat daripada saya. So be excited for it. Persiapkan hatimu untuk dengarkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari Pak Kasan nanti. Kita baca 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai ke-11, tapi saya mau kita baca bersama-sama pelan-pelan. Boleh? Siap ya? Kita baca 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian, kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati, dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Tuhan sudah menyediakan benih untuk engkau. Kalau Anda lihat pola di Alkitab, Tuhan tidak memberikan sesuatu, itu sudah jadi. Tuhan tidak memberikan sesuatu, itu sudah sempurna. Tetapi seringkali Tuhan memberikan sesuatu dalam bentuk benih. Dan Tuhan minta kita untuk menjaga, untuk mengembangkan benih itu, supaya benih itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buahnya. Kalau Anda berpikir yang namanya Taman Eden,
itu sudah sempurna, saudara. Taman Eden adalah pemberian Tuhan ya. Taman Eden sempurna adanya, nyatanya tidak. Kejadian 2 ayat 15 berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden, pemberian Tuhan, yang buat Tuhan, untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Taman itu belum sempurna. Tapi taman itu bisa untuk diusahakan menjadi lebih baik lagi. Dan seringkali pemberian Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan memilih Musa dan berkata, Musa pergi ke tanah perjanjian. Apakah Musa tiba-tiba hilang langsung seisi umat Israel pindah ke tempat perjanjian? Enggak. Yang Tuhan berikan apa? Kekuatan bagi Musa, hati yang lemah lembut bagi Musa, mana di setiap pagi, air, dan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Itu benih yang harus dijaga sehingga bangsa Israel mengikuti itu, menjaga itu sampai akhirnya ke tanah perjanjian. Yosua ketika diperintahkan Tuhan untuk masuk dan menaklukkan Yeriko, apakah Tuhan memberikan bulldozer? Apakah Tuhan memberikan misalnya bom atom? Enggak, saudara. Yang dia berikan apa? Dia memberikan hati dan telinga yang mendengar kepada Tuhan. Untuk Yosua mengelilingi, mendengar suara Tuhan, dan akhirnya itu jadi. Ketika Gideon diperintahkan Tuhan untuk mengalahkan musuhnya, apakah Tuhan menyediakan akan 1000 pasukan malaikat untuk berperang bersama dengan Gideon? Nyatanya tidak. Apakah musuhnya langsung mati seketika? Nyatanya tidak. Tetapi Tuhan mengajari Gideon, memberikan hikmat untuk memilih 300 umat pilihan. Pemberian Tuhan tidak langsung sempurna. Tetapi seringkali dia memberikan benih kecil dalam tangan kita. So hari ini, Anda yang merasa belum kaya ini loh. Poin pertama, Anda ngecek apakah Anda ini masih manusia yang mentalnya miskin dan selalu merasa kurang. Anda harus bertobat dan Anda harus menjadi a man of God. Anda ini hamba Tuhan. Anda ini hamba Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kok. Tuhan yang mencukupkan. Kalau Tuhan memberikan sedikit, gak apa-apa, kembangkan itu. Saya percaya Tuhan akan menambahkan dan menambahkan lagi. Tapi lihat apa yang sudah dari tanganmu ini. Mungkin ini bentuknya benih. Dan benih ini macam-macam. Saya sering mengambil perumpamaan ini. Siapa yang di sini kalau sudah ngomong mulutnya susah berhenti alias cerewet, boleh angkat tangannya saudara. Oh, ada yang mengaku dan ada yang tidak mengaku. Saya mau berkata, Anda adalah sales handal, saudara. Tuhan memberikan mulut, Tuhan memberikan cerewet bukan untuk ngocehin orang lain, no. Itu buat jualan, itu buat menginjil, dan itu benih daripada Tuhan. Siapa yang di sini punya teman banyak? Ada. Nah. Teman yang banyak ini adalah benih yang Tuhan berikan buat hidupmu. Teman banyak artinya apa? Channelmu banyak. Artinya kesempatanmu banyak. Mulai tanya ke teman-teman, kamu butuh apa sih? Nanti saya sediain. Lagi ada masalah apa sih? Nanti saya selesaiin. Oh, suami istri lagi berantem. Tenang, I'm a marriage consultant. Saya adalah konsultan pernikahan. Tenang. Dan itu Anda bisa lakukan dan Anda bisa pelajari semuanya gratis di internet, saudara. Gratis. Dan Anda bisa memuliakan Tuhan lewat itu dan Anda juga bisa dapat bayaran lewat itu.
Siapa yang suka nyanyi di kamar mandi? Ada? Nah, itu suara Tuhan berikan untuk engkau, itu benih saudara. Supaya engkau bisa kembangkan bukan hanya untuk di kamar mandi doang. Tetapi kalau suaramu bagus, Anda cukup belajar di internet tentang technicality-nya. Teknikalnya seperti apa, dan Anda sudah bisa jadi guru les nyanyi. Gampang. Anda bisa main musik, Anda bisa jadi guru musik. Siapa yang di sini lulusan SMA atau lebih? Angkat tangan. Banyak sekali. Artinya apa? Anda ngajarin murid SD, udah bisa. Itu benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu. So, Tuhan sudah memberikan kekayaan yang luar biasa dalam hidupmu. Tetapi seringkali bentuknya benih. Jadi, benih ini harus Anda kembangkan, pelihara dan kembangkan, pelihara dan kembangkan. Maka saya percaya tidak ada yang miskin di tengah kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.